Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Ferry Wahyu Wiranata dari kelas B dengan NIM 24010110105. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi pemrograman 2, yaitu dimulai dari materi ke-9 hingga materi ke-15. Oke teman-teman, ini adalah rangkuman dari materi ke-9 hingga materi ke-15. Kita mulai dulu dari materi yang ke-9. Oke, kita bisa lihat di sini di pertemuan 9 itu ada custom text dan image picker. Kita cerita dulu apa itu custom text. Custom text itu adalah salah satu teknik untuk membuat widget teks yang seragam, di mana kita dapat mengatur ukuran, warna, dan gaya teks hanya di satu tempat, lalu dipanggil berulang kali di berbagai bagian aplikasi. Dengan konsep ini, kita tidak perlu menuliskan teks style yang sama berkali-kali, sehingga kode menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan lebih konsisten dalam menampilkan desain aplikasi. Selanjutnya, saya mempelajari penggunaan image picker, yaitu plugin Flutter yang berfungsi untuk mengambil gambar dari galeri atau langsung memotret dari kamera. Ini sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan upload foto, terus bukti transaksi, atau konten asal generate. Dengan mempelajari kedua materi ini, saya jadi bisa membuat aplikasi yang lebih interaktif karena pengguna dapat memilih atau mengambil foto sendiri, lalu ditampilkan bersama teks yang sudah di styling. Berikut ini adalah contoh implementasi kodenya yang akan saya jelaskan satu persatu. Oke, di sini ada baris custom text-nya. Ini kalian bisa baca di sini. Terus custom text, extend with status widget itu kita buat kelas baru bernama custom text agar label property text, size, color, dan font weight, sorry, untuk mendukung kustomisasi. Pada build, kita menggunakan widget text dan text style yang kita tentukan. Ini mempermudah styling teks di seluruh aplikasi. Terus di image packer-nya, eh, kelas custom text dan stateless widget kita membuat kelas baru bernama custom text agar resolvable. Property text, size, color, dan font weight untuk mendukung kustomisasi. Pada build, kita menggunakan widget text dengan text style yang kita tentukan. Ini mempermudah styling text di seluruh aplikasi. Dengan materi ini, saya merasa aplikasi pelajar buatan saya akan lebih menarik karena bisa menampilkan foto pilihan pengguna dan dengan gaya yang konsisten. Terus kita lanjut ke pertemuan 10. Pada pertemuan 10 ini, saya belajar tentang skeleton text dan pengaturan orientasi UI di Flutter. Skeleton text berfungsi sebagai placeholder animasi saat data masih dimuat dari server agar pengguna tidak melihat layar kosong. Ini meningkatkan user experience karena pengguna sudah mendapatkan gambaran posisi konten meskipun datanya belum muncul. Lalu untuk orientasi UI-nya, kita mempelajari bagaimana aplikasi bisa berjalan lancar di mode portrait maupun landscape. Ini sangat berguna karena banyak pengguna yang berpindah orientasi, misal saat memutar HP atau memakai tablet. Dengan mengatur orientasi yang tepat, aplikasi akan tetap nyaman dilihat di semua ukuran layar. Berikut ini adalah tampilan contoh kodenya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Oke, untuk baris skeleton text-nya. Terus di sini ada shimmer colors, komponen shimmer agar efek animasi kilau. Itu masukkan efek kilauannya. Base color dan high colornya, warna utama dan highlight, chill, kontainer putih yang seolah-olah jadi tulang kontennya. Terus untuk di bagian sampingnya itu ada sistem Chrome titik set preference orientation. Fungsinya bawaan pelajar untuk mengatur orientasinya. Terus agar kita mengizinkan portrait dan dua posisi landscape. Dan ini dijalankan di instead agar berlaku sejak aplikasi dimulai. Dengan skeleton text dan orientasi UI yang tepat, aplikasi menjadi lebih ramah pengguna dan terlihat profesional. Terus kita lanjut di pertemuan 11, itu ada sampel from Flutter. Di pertemuan 11 ini, saya mempelajari tentang form di Flutter menggunakan widget form dan text form file. Form ini digunakan agar pengguna dapat memasukkan data, misalnya nama, email, password, dan data lain yang perlu divalidasi. Validasi sangat penting supaya data yang masuk tidak kosong atau tidak sesuai format, sehingga kita bisa memproses data dengan benar di server.
Selain itu, saya juga mempelajari bagaimana menangani event submit form agar data yang sudah benar bisa dikirim ke backend atau di reset kalau ingin diulang. Berikut ini adalah contoh kodenya. Untuk penjelasan barisnya dari sini, form key itu fungsinya kunci unik form agar Flutter-nya bisa validasi. Text form field, input teks yang sudah mendukung validator. Validator mengecek apakah teks kosong. Terus konsep, simpan nilai ke variabelnya. Tombol submit untuk memanggil validasi dan simpan datanya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Terus dengan form ini, aplikasi saya sekarang bisa menerima input pengguna secara valid dan terstruktur. Oke, kita lanjut di pertemuan 12. Eh, kita slicing design ya. Pertemuan 12 ini adalah awal saya belajar slicing design, yaitu mengonversi desain yang dibuat di Figma dalam bentuk kode Flutter. Proses slicing ini sangat krusial karena membantu developer meniru desain persis seperti yang diinginkan desainer, mulai dari warna, ukuran, margin, hingga komposisi komponen. Dengan slicing, hasil aplikasi kita menjadi lebih profesional dan sesuai ekspektasi stakeholder. Nah, di sini bisa kalian lihat penjelasan kodenya. Scaffold itu untuk rangka lamanya, bar header aplikasi, padding agar tidak menempel di pinggir, terus kolom menumpuk widget secara vertikal, image asset mengambil gambar dari folder set, terus menampilkan judul deskripsi. Dengan slicing tahap awal ini, saya sudah bisa membuat tampilan mirip desain dari Figma. Oke, kita next di pertemuan 13. Pada pertemuan 13 ini, saya melanjutkan materi slicing desain tahap 2 dengan menambahkan elemen tambahan seperti profile, card, icon, dan styling lebih detail. Saya juga belajar menggunakan kontainer dengan dekorasi untuk meniru card ini di desain. Ini membuat tampilan menjadi semakin mirip, lebih mirip desain aslinya. Berikut ini adalah contohnya di sini, contoh kodenya. Materi ini membuat saya terbiasa bekerja sama dengan desainer dan menerjemahkan desain ke dalam Flutter. Oke, terus kita di materi yang ke-14, saya menyempurnakan slicing desain tahap ketiga, yaitu menambahkan animasi dan efek transisi agar aplikasi semakin hidup dan tidak terasa kaku. Saya itu belajar membuat aplikasi menggunakan animate container serta menambahkan navigasi berpindah halaman dengan efek fade. Ini adalah contoh-contoh code-nya. Animate kontainer di sini di kontainer dinamis yang bisa berubah ukuran atau warna dengan animasi. Durasinya di sini ini adalah lama durasinya. Work untuk gaya animasi misalnya as an alt. Di sini juga ada page load builder, custom transisi saat pindah halamannya, page transition itu untuk halaman memudar masuk, terus animation mengatur tingkat transparansi selama transisi. Dengan tambahan animasi dan transisi, aplikasi terlihat lebih profesional dan terasa modern. Oke, dan yang terakhir di pertemuan ke-15 ini saya akan menunjukkan project desain UI dan UX yang sudah saya terapkan ke dalam Flutter. Oke, di pertemuan 15 ini berikut ini adalah contoh eh, project UI and UX yang sudah saya terapkan dalam Flutter. Di sini saya membuat aplikasi coffee shop ya. Yang berikut ini adalah apa namanya? Code yang sudah saya buat mulai dari login page sampai ke halaman pembayarannya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Oke, semua sudah lengkap. Oke, dari sini kita coba ya. Kita pelajaran.
Oke, kita tunggu. Ya, sudah berhasil. Sini kita besarkan. Oke, muncul ya. Sini saya membuat aplikasi Kopi Shop yang bernama Cangkir Temu. Sini di halaman awalnya itu ada kita disuruh login. Jika kalian belum punya akun, kalian bisa daftar di sini. Jadi jika kalian punya akun, sini kalian bisa langsung login di sini. Ini adalah contoh untuk halaman awalnya. Oke, kita langsung anggap saja kita sudah login. Pencet sini. Oke, ini adalah menu tampilan awalnya. Ini ada pilihan menu-menu kopinya ya. Ini saya lihat ada long black, latte, espresso, ice coffee. Oke, ini untuk tampilan menunya dan ini untuk tampilan chartnya. Oke, dan di sini itu ada navigation menu-nya di sampingnya. Oke, contoh di sini ketika kita apa namanya menginput pembelian, nah di sini bakal keluar ukuran berapa yang kita ingin pesan. Ada medium, small, large. Oke, anggap saja kita ambil sini medium, jumlah satu tambah keranjang. Di sini akan muncul alat dialognya. Ya, setelah ditambahkan, dia akan masuk ke menu chart. Oke, di sini harganya sudah masuk, totalnya segini. Di sini kita bisa hapus. Kita mau, oke, anggap saja kita sudah pesan. Oke, kita ingin bayar, tinggal tekan di sini. Oke, muncul ya. Nah, di bagian sini, ini ada home, about, logout. Kalau kita tekan home, dia akan kembali ke menu utamanya. Oke, seperti awal ya. Kalau kita tekan about, ya bakal muncul teks di sini tentang si aplikasi Coffee Shop ini. Ya, tapi kalau kita tekan logout, dia akan kembali ke menu awalnya. Oke, begitulah penerapan UI dan UX yang saya terapkan dalam Flutter ini. Kayak gini ya, kurang lebihnya yang sudah jadi. Oke, coba kita coba ke menu logoutnya. Oke, bisa ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.